Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar, angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SFBC atau Solution Focus Brief Counseling. Nah, Solution Focus Brief Counseling itu biasa disingkat SFBC. Itu adalah suatu konseling singkat yang dibangun atas potensi konseling yang sebenarnya mampu mengonstruksi solusi dari masalahnya. SFBC ini merupakan salah satu teknik konseling pendekatan postmodern. Nah, tumbuh dari orientasi terapi strategis di lembaga penelitian jiwa. SFBC menggeser fokus dari penyelesaian masalah untuk fokus pada solusi lengkap. SFBC ini menawarkan beberapa bentuk tujuan, yaitu yang pertama mengubah cara pandang situasi atau kerangka pikir. Nah, yang kedua itu mengubah situasi masalah dan menekankan pada kekuatan dan sumber daya konseling. Nah, yang ketiga yaitu konseling didorong untuk terlibat dalam perubahan dengan asumsi bahwa apa yang yang dibicarakan pada sebagian besar apa yang akan dihasilkan. Nah, yang keempat yaitu berbicara tentang perubahan. Perubahan dapat menghasilkan perubahan. Secepat individu belajar untuk berbicara dalam istilah kemampuan dan kompetensi mereka. Nah, apa sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki dan apa yang siap mereka lakukan dan mengerjakannya. Nah, mereka dapat mencapai hal utama dalam konseling. Sikap, peran, dan tugas konseling yaitu mau dan mampu berkolaborasi dengan konselor. Yang kedua yaitu aktif terlibat dalam proses konseling. Nah, yang ketiga itu memiliki motivasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, itulah penjelasan yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk. Baik, terima kasih Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum kamu kesini? Bahasa Indonesia Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Alhamdulillah menyenangkan Bu. Baiklah. Nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu. Saya ingin konseling Bu. Saya sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Bu, ini kali pertama saya mengikuti konseling. Nah, baiklah. Sebaiknya ibu jelaskan dulu ya tentang konseling. Jadi konseling itu bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan itu menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Wah, begitu ya Bu. Iya Bu, saya sudah paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Nah, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Ya baik Bu, saya setuju dengan itu. Baiklah, coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Begini Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah Bu. Maksud kamu? Jadi begini Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru, saya langsung ketakutan dan deg-degan begitu Bu. Coba kamu ceritakan kepada ibu bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan itu terjadi kepada diri kamu. Begini Bu,
Dulu saya baik-baik saja, tapi semenjak tante saya sukses dan kaya, dia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Dia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering kali, Bu. Jadi sejak saat itu saya kalau ada orang yang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Ya, ibu memahami perasaan kamu. Nampaknya kamu sangat terganggu dengan keadaan ini ya. Iya, Bu, saya sangat terganggu. Baiklah kalau begitu. Jika kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu, bagaimana menurut kamu? Ya, begitulah, Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya, Bu, dan saya ingin menyelesaikan masalah itu. Bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Baik, Bu, saya setuju akan hal itu. Baik, tujuan konseling kita kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud ibu di sini adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama. Kita menggunakan teknik desensitas sistematis, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia juga harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Oh, baik, Bu. Saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata kamu, kemudian kamu relaksasikan. Iya, Bu, saya mengerti. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Kamu mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu berada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu atau anak tante kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante kamu menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya, Bu. Oke, sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik nafas dari hidung perlahan-lahan dan keluarkan dari mulut. Hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri membayangkannya, Bu. Oke, sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik nafas dari hidung perlahan-lahan dan keluarkan dari mulut. Hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri, Bu. Saya ngeri, Bu. Awalnya saya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya yang marah-marah, saya sangat ngeri, Bu. Oke, kita sudah tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap terberat. Bagaimana? Baik, Bu. Salah cara tulis deh di konselor masa kebaca. Gimana? Konseling deh. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan kamu sekarang?
saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya alami dan saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang relax dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dengan anak tante kamu, lalu dia menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Bilang kok saya tidak sanggup, Bu. Saya tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, relax, tarik nafas dari hidung dan keluarkan pelan dari mulut. Bagaimana perasaan kamu? Deg-degan tapi sudah lebih baik Bu. Oke, relax saja. Ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin Bu. Saya rasa sekarang saya lebih rileks. Bagus sekali. Itu adalah satu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Iya Bu, saya siap. Sekarang bayangkan wajah seorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Oke, buka mata kamu, rileks dan tenangkan dirimu. Ngeri sekali Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan. Saya sudah siap untuk tahap selanjutnya. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Sekarang sudah lebih baik Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat ya. Terima kasih Bu, saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat, jangan cemas atau takut lagi kalau melihat orang yang dimarahi atau jika tante kamu marahi kamu. Iya Bu. Bagaimana? Apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri ya. Baik Bu, saya permisi Bu dulu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui Ibu ya. Ya Bu, baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.